Halo Sobat JIB, bersama aku Hilda Kumalasari. Selamat datang di JIB Talks. Saya diminta oleh Prof. Abdul Mukti untuk menyampaikan Muhammadiyah dan kepahlawanan, khusus menyoroti Insinyur Haji Juanda. Nah, saya coba membuat ini untuk menuntun pembicaraan biar tidak ngalor ngidul. Jadi melacak jejak Juanda Kartawijaya ya, dari Muhammadiyah ke negara. Kita tahu Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Ketua Umum sudah menyampaikan betapa banyak pahlawan dan tokoh pergerakan perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia berasal dari Muhammadiyah. Banyak yang sudah diakui negara, tapi lebih banyak lagi yang belum. Tinggal menunggu waktu dan sekaligus usaha agar peran kesejarahan mereka itu dapat muncul ke permukaan. Karena memang kebanyakan orang Muhammadiyah itu kurang suka menonjolkan kemuhammadiyahannya. Ya, lebih sering memperlihatkan institusi lainnya yang terkait dengan kegiatan lainnya. Ya. Karena Muhammadiyah itu kan bukan tempat untuk bekerja. Kalau orang bekerja di instansi pemerintahan atau dalam perusahaan yang besar atau dalam berbagai institusi-institusi sosial, politik, ekonomi, kebudayaan lainnya, itu seringkali kurang suka menonjolkan Muhammadiyahnya. Banyak anak-anak muda Muhammadiyah juga kalau menulis, misalnya, kan jarang juga yang semuanya ya, tidak semuanya menunjukkan kemuhammadiyahannya. Tapi mungkin universitasnya, atau institusi lainnya, LIPI misalnya begitu ya, atau kalau saya dulu di wakil ketua MPR juga sering menyebut wakil ketua MPR-nya gitu. Juga banyak pemimpin-pemimpin kita, tokoh-tokoh Muhammadiyah yang punya kecenderungan seperti itu. Nah, karena itu maka upaya untuk memunculkan kembali pahlawan-pahlawan dari pergerakan Muhammadiyah itu memang penting dan saya rasa harus dilakukan. Kita bukan hanya klaim ya. Kalau dalam ketokohan sejarah itu memang klaim itu penting. Klaim, kita punya klaim. Tapi klaim itu bukan hanya harus punya bukti. Kalau kita punya klaim harus punya bukti. Kalau tidak punya bukti, ya klaim kosong namanya. Maka dari itu kita punya klaim tentang peran kesejarahan Muhammadiyah dan tokoh-tokohnya. Kita harus punya bukti dan saya rasa kita punya bukti. Jadi kita punya klaim tapi juga punya bukti. Tetapi klaim saja itu kosong. Klaim dan bukti saja itu juga tidak akan dikenal dengan begitu saja. Kita memerlukan penghubung antara klaim dan bukti. Nah, penghubung klaim dan bukti tersebut yaitu narasi dan logika yang menghubungkan keduanya. Kita punya klaim,
kita juga punya bukti, tapi kalau tidak dihubungkan keduanya, maka orang juga tidak akan tahu dan mengenalnya. Maka diperlukan narasi, narasi yang logis, empiris, untuk menghubungkan klaim dan bukti tersebut. Nah, ini saya rasa yang penting untuk dilakukan oleh Muhammadiyah. Di samping tentu saja untuk tuntutan kebenaran sangat penting dilakukan oleh para sejarawan. Nah, para sejarawan sebagai ilmuwan, ilmu pengetahuan kan harus berpihak kepada kebenaran. Nah, itu penting sekali untuk dilakukan. Nah, saya rasa Pak Juanda, Insinyur Haji Juanda itu salah satu model seperti itu tadi. Jadi kurang suka menonjolkan kemuhammadiyahan. Padahal ketokohannya sudah terbukti. Dia bukan hanya bergerak dalam lapangan kegiatan-kegiatan Muhammadiyah, tetapi konkret sebagai perintis, pendiri, pengembang, dan kemudian memimpin secara langsung sekolah Muhammadiyah. Bahkan ketika beliau lulus dari ITB karena ketidaksukaannya kepada pemerintahan kolonial Belanda, Pak Juanda itu tidak mau bekerja dalam instansi pemerintahan kolonial Belanda pada waktu itu. Beliau lebih memilih menjadi kepala sekolah Muhammadiyah tingkat menengah. Ini dan beliau tidak banyak menonjolkan kemuhammadiyahannya. Nah, memang ya kenyataannya banyak orang Muhammadiyah yang kurang mengungkapkan kemuhammadiyahannya. Ya ada yang disebabkan karena sungkan, mungkin saja ada ya. Ada juga yang karena perasaan diri sebagai orang Muhammadiyah itu tidak kuat. Ya, perasaan sebagai orang Muhammadiyah itu tidak kuat atau kalah kuat dengan yang lain-lain. Jadi memang seringkali ada problem identifikasi diri atau Muhammadiyah ID. Ya biasanya Muhammadiyah ID itu lahir dari keterlibatan dalam aktivitas Muhammadiyah, khususnya seremoni-seremoni keagamaan. Jadi seremoni-seremoni keagamaan itu sangat penting menjadikan seseorang menyadari sebagai bagian dari gerakan tersebut. Semakin banyak dia mengikuti seremoni-seremoni keagamaan dalam Muhammadiyah, maka perasaan bahwa dirinya merupakan bagian dari Muhammadiyah itu juga semakin kuat, semakin besar. Nah, semakin sedikit terlibat dalam seremoni-seremoni Muhammadiyah, terutama yang bersifat keagamaan, maka juga akan semakin lemah identifikasi dirinya sebagai Muhammadiyah. Karena itu seremoni-seremoni itu penting dalam suatu gerakan. Tidak bisa dianggap enteng. Maka semakin sedikit sebuah gerakan membuat seremoni-seremoni, maka juga akan semakin menipis dan melemah perasaan warganya terhadap organisasi dan gerakannya. Persoalan muncul karena Muhammadiyah itu tidak kaya dengan seremoni-seremoni yang bersifat keagamaan. Bahkan mulai ada yang terdengar misalnya nggak mau mengadakan maulud, misalnya Isra Mi'raj, nuzulul Quran dan sebagainya. Sehingga acaranya itu makin sedikit, seremoni-seremoni Muhammadiyah itu ya yang wajib-wajib saja, seperti sholat Jumat, gitu kan. Dan pengajian itu pun juga tidak banyak dilakukan. Akibatnya identifikasi diri sebagai Muhammadiyah itu tidak kuat. Itu mungkin salah satu latar belakang kenapa seperti Insinyur Haji Juanda yang notabene tokoh Muhammadiyah tersebut kurang begitu dikenal bahkan oleh para warga Muhammadiyah. Kita tahu beliau adalah seorang pahlawan nasional melalui surat keputusan Presiden RI tahun 63 diangkat sebagai tokoh nasional dan pahlawan kemerdekaan. Cepat saja,
karena kepahlawanan beliau. Beliau itu menjadi nama lapangan terbang di Surabaya. Wah, betapa nasionalisme Surabaya itu tinggi sekali. Beliau orang yang lahir di Tasikmalaya, tapi menjadi nama lapangan terbang di Surabaya, Jawa Timur. Bahkan dia pemprakarsa berdirinya. Juga nama hutan raya di Bandung. Ada Taman Hutan Raya Haji Juanda. Ada nama bendungan. Jalan-jalan saya rasa di bawah jalan protokol utama di hampir seluruh kota Republik Indonesia itu bernama Juanda. Bapak Ibu sekalian, ini saya colek saja dari salah satu berita. Dia lahir tahun 1911, Tasikmalaya. Ini warga Muhammadiyah di Tasikmalaya perlu sekali untuk mengungkapkan tadi, menarasikan ketokohan kemuhammadiyahan Insinyur Haji Juanda. Coba diteliti di kampung beliau, tempat kelahiran, dan kemudian tempat beliau dibesarkan. Beliau meninggal tahun 63 di Jakarta, dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Pak Insinyur Haji Juanda aktif dalam organisasi non-politik di Paguyuban Pasundan dan anggota Muhammadiyah, pernah menjadi pimpinan sekolah Muhammadiyah. Karir beliau di bidang politik ini sangat menarik karena beliau ini punya karir dan mendapatkan kepercayaan menduduki jabatan-jabatan politik yang sangat tinggi sampai Perdana Menteri, bahkan pernah menjadi boleh katakan 2 kali menjadi Perdana Menteri. Yang pertama dengan sebutan Menteri Pertama itu sebetulnya ya Perdana Menteri, dan kemudian berikutnya dia memang pernah menjadi Perdana Menteri. Jadi dengan demikian 2 kali karirnya dijalaninya sebagai pegawai di Departemen Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Barat. Setelah kemerdekaan di instansi itu sejak zaman kemerdekaan, belum menjadi anggota di Paguyuban Sekar Rukun di momentum Sumpah Pemuda 28 Oktober 28, ya pendidikan di ITB ya. Tadi sudah saya katakan ketika lulus di ITB tidak mau bekerja di pemerintahan kolonial, melainkan lebih mengurus dan mengajar di SMP dan SMA Muhammadiyah Keramat yang gajinya jauh lebih kecil dari menjadi pegawai pemerintahan kolonial pada waktu itu. Dia memilih menjadi guru dan mengajar di sana seadanya. Padahal waktu itu dia juga di samping ditawari untuk masuk dalam pemerintahan, pegawai pemerintahan juga diminta untuk menjadi asisten dosen di ITB pada waktu itu. Betul-betul khas Muhammadiyah sekali. Belum memimpin 4 tahun, dan kemudian setelah kemerdekaan, karena beliau itu adik kelasnya Bung Karno ketika di ITB, yang Bung Karno sangat suka kepadanya dan sangat percaya, beliau ditarik ke dalam pemerintahan dan kemudian sebagai menteri, sempat menjadi menteri Perdana Menteri dalam rentang waktu 14 tahun. Ini setelah proklamasi kemerdekaan, Juanda memimpin para pemuda mengambil alih jabatan kereta api dari Jepang, kemudian disusul pengambil alihan jabatan pertambangan, kota praja, karisidenan, dan objek-objek militer di Gudang Utara Bandung. Kemudian seperti saya sebutkan itu tadi, pemerintahan Republik Indonesia mengangkat Juanda sebagai kepala jabatan kereta api untuk wilayah Jawa dan Madura. Juanda dekat dengan Bung Karno. Setelah kemerdekaan, dia menjadi Perdana Menteri pada masa Kabinet Karya.
Jadi sepanjang 14 tahun terus-menerus menjadi menteri dari 46 sampai 49 dan kemudian menjadi Perdana Menteri ke-10 sekaligus terakhir dan Menteri pertama. Beliau salah seorang Perdana Menteri yang tidak berasal dari partai politik. Bahkan juga ketika pada masa parlementer. Kemudian menjadi Menteri Perhubungan, pernah juga menjadi Menteri Pengairan, Kemakmuran, Keuangan, dan Pertahanan. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, tidak banyak juga yang mengikuti bahwa beberapa kali Juanda itu seperti halnya Mr. Muhammad Rum itu memimpin delegasi Indonesia dalam perundingan dengan Belanda untuk merundingkan kemerdekaan dan pengakuan terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Beliau dalam konferensi Meja Bundar itu menjadi anggota delegasi. Beliau bertindak sebagai ketua panitia ekonomi dan keuangan delegasi Indonesia. Seperti kita ketahui dalam konferensi Meja Bundar tersebut, hasilnya adalah Belanda mengakui kedaulatan pemerintah Republik Indonesia. Jadi kedaulatan Republik Indonesia diakui. Dan kemudian kita akan melihat nasionalisme Insinyur Haji Juanda sekaligus obsesinya terhadap persatuan. Beliau pernah dibujuk untuk bersedia ikut dalam pemerintahan negara Pasundan, tetapi dia menolak. Itu yang terjadi. Dan dia juga pernah sebagaimana pejuang-pejuang lainnya itu merasakan penahanan oleh Belanda. Sebagaimana dituturkan oleh Profesor Dr. Awaludin Djamin, itu jenderal polisi yang pernah menjadi Kapolri. Beliau itu adalah putra menantu Juanda. Dulu kita ketika merintis pengajian PP Muhammadiyah seperti yang berlangsung sampai hari ini, pengajian malam ini, kita beberapa kali mengundang Prof. Awaludin Djamin. Prof. Awaludin Djamin ini kebetulan orang Minang yang menjadi menantu Juanda. Beliau Prof. Awaludin Djamin menggambarkan Juanda sebagai sosok yang sederhana, santun, dan visioner. Juanda tidak memiliki ambisi untuk berpolitik praktis, meskipun dia banyak berkenalan dan bahkan sangat dekat dengan tokoh-tokoh pergerakan seperti Soekarno, dekat sekali. Ya. Ada banyak cerita bagaimana Bung Karno kalau berbincang-bincang dengan Juanda yang dituturkan oleh Pak Awaludin Djamin. Sangat menarik bahwa Juanda meskipun dekat sekali dengan Bung Karno itu tidak pernah terlibat dalam pergerakan politik. Bukan berarti ia tidak mendukung upaya pergerakan mencapai kemerdekaan, melainkan diimplementasikan dengan cara yang berbeda, yaitu beliau lebih tampil sebagai seorang teknokrat. Kita akan melihat secara singkat bagaimana peran beliau sebagai seorang menteri yang memiliki spirit atau karakter sebagai teknokrat, menduduki jabatan politik tetapi tampil lebih sebagai seorang teknokrat. Pasca Republik Indonesia Serikat dalam nuansa demokrasi liberal, Juanda seperti saya sebutkan tadi malang melintang dalam kabinet hingga akhirnya diserai mandat oleh Bung Karno menjadi Perdana Menteri dari kalangan non-partai tahun 57. Tidak lama menjadi Perdana Menteri, kemudian Juanda mengeluarkan sebuah gebrakan bersejarah yang luar biasa, yaitu untuk gebrakan yang luar biasa melalui penyatuan Laut Indonesia yang menggugurkan ordonansi TZMKO tahun 39. Itulah yang terkenal dengan Deklarasi Juanda 57. Nah, itu nanti kita akan bicara sedikit tentang Deklarasi Juanda.
ketika Tritunggal pertama Bung Karno dan Hatta tahun 1845 sampai 56, Bung Hatta mengundurkan diri dari wakil presiden, maka pecahlah Tritunggal, pecahlah Tritunggal pertama itu. Orang banyak menyebut bahwa Tritunggal kedua itu sebetulnya Soekarno-Hatta, Soekarno-Juanda, ya, karena pasangan presiden dan perdana menteri. Itu adalah masa-masa menjelang dekret Presiden 5 Juli 59. Pak Ajri, nanti 5 menit lagi. Oke. Hari ini. Ya. Terima kasih. Beliau juga pernah dengan Perdana Menteri. Oke, saya akan langsung masuk saja ke peran untuk dalam penyatuan wilayah Republik Indonesia. Dia memformulasikan rancangan pembebasan Irian Barat. Itu juga Pak Juanda. Nah, kemudian deklarasi Juanda tadi ini sangat sangat penting sekali ya. Deklarasi Juanda itu intinya adalah bahwa dulu itu sebelum diakuinya deklarasi Juanda tahun 57 yang baru mendapatkan keputusan dari PBB tahun 82, itu lautan di luar pulau-pulau yang ada di Indonesia itu berdasarkan Territorialisasi and Maritime Kringen Ordonansi tahun kemudian itu hanyalah sejauh 3 mil dari garis pantai. Jadi dari setiap pantai diambil garis 3 mil, itulah punya Indonesia. Nah, dalam deklarasi Juanda itu mengembalikan kemaritiman yang jaya. Oleh sebab itu kapal-kapal asing negara tidak boleh mengambil sumber daya atau lewat dalam jarak itu kecuali atas izin ini. Nah, deklarasi Juanda menyatakan bahwa laut Indonesia yang berada di dalam perairan Indonesia itu adalah termasuk laut luar di antara dan di dalam kepulauan Indonesia itu menjadi satu kesatuan wilayah Indonesia. Jadi dulu antar pulau itu cuma 3 mil, di luar 3 mil itu bukan punya Indonesia, tapi punya internasional. Tapi Bung Juanda menyatakan bahwa karena Indonesia itu merupakan negara kepulauan, maka melalui deklarasi itulah dinyatakan bahwa seluruh lautan yang berada di dalam dan di antara dan di dalam kepulauan Indonesia itu menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Dan kemudian itu menjadi diakui oleh PBB menjadi United Nations Convention on Law and Sea. Walhasil, Bapak Ibu sekalian, isi tujuannya nanti dibagi saja ya. Yang paling implikasi yang paling besar adalah ini. Itu intinya deklarasi. Bentar, saya langsung melompat saja. Artinya dengan deklarasi Juanda itu wilayah negara Republik Indonesia yang ketika diproklamasikan itu hanya sekitar 3,5 juta kilometer persegi, maka ketika dengan deklarasi Juanda itu menjadi 2 kali lipat. Wilayah Indonesia itu menjadi 2 kali lipat. Maka dari itu dulu banyak yang keberatan. Di antara yang keberatan itu adalah Amerika Serikat, Inggris, Australia, Belanda, Perancis, dan Selandia Baru. Yang mendukung itu ya negara kepulauan seperti Filipina, Ekuador. Menarik juga di sini Yugoslavia pendidikan itu. Saya rasa ada catatan sebetulnya yang menunjukkan luasnya itu. Tapi intinya Bapak-bapak dan Ibu sekalian bahwa melalui deklarasi Juanda itu wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi 2 kali lipat besarnya, luasnya dibandingkan dengan ketika proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 45. Walhasil sampai ada yang menyebutkan, dan cara saya itu bukan sebuah hal yang bersifat dramatis atau berlebih-lebihan, sampai dikatakan bahwa sebetulnya deklarasi Juanda itu adalah proklamasi kedua kemerdekaan Republik Indonesia.
implikasinya sangat besar dan sangat luas yang sampai hari ini kemudian diperingati sebagai Hari Maritim Nasional. Itu sumbangan dari seorang Juanda, putra Muhammadiyah yang luar biasa, yang memang tidak terlalu menonjolkan kemuhammadiyahan. Sebagai kalimat terakhir, saya rasa putra-putri Muhammadiyah sekarang perlu menghubungkan antara klaim dan bukti tersebut dengan menarasikannya secara logis dan empiris tentang Haji Juanda dan Muhammadiyah, termasuk di dalamnya tokoh-tokoh perjuangan kemerdekaan para pahlawan kita yang sampai hari ini masih ada banyak yang tidak diketahui sisi-sisi kemuhammadiyahan. Muhammadiyah tidak ingin membuat klaim yang eksklusif bahwa itu semata-mata merupakan kader Muhammadiyah, tetapi merupakan kader-kader bangsa yang berasal di Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah sejak awal dididik untuk menjadikan dirinya sebagai kader persyarikatan, kader umat, dan kader bangsa. Buya Syafi'i Ma'arif malah pernah menganjurkan ketika kami di Pemuda Muhammadiyah dulu, sebaiknya dibalik menjadi kader bangsa, kader umat, dan kader Muhammadiyah. Dimulai dari kader Muhammadiyah, berakhir pada kader bangsa, atau dimulai dari kader bangsa dan berakhir ke kader Muhammadiyah, tidak merupakan hal yang prinsipil. Karena memang Muhammadiyah untuk bangsa. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. JIB Pak Hajri, pertanyaannya adalah menarik ini. Siapakah tokoh Aisyah yang layak diberi gelar pahlawan? Monggo Pak Hajri. Ya, saya rasa banyak ya. Saya rasa banyak. Beberapa nama pimpinan Aisyah yang terlibat sebagai organizing komite maupun steering komite dalam Kongres Perempuan tahun 27 atau 28 menjelang 1 tahun mendahului Kongres Pemuda, itu adalah sangat layak, bahkan lebih daripada layak untuk ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Siti Munjiah salah satunya ya, itu adalah wakil ketua panitia kongres dan juga sekaligus pengarah dan narasumber yang menyampaikan pidato pada kongres perempuan tersebut. Seperti tadi disebutkan, Siti Munjiah itu adalah saudara dari Ki Bagus, ya. Nah, Ki Bagus itu bersaudara 9 atau 11. Salah satunya adalah Siti Munjiah, dan ada lagi satu lagi perempuan juga yang menjadi tokoh dan nanti menjadi ketua Aisyah, yaitu Ibu Siti Hayinah. Hayinah, ya. Hayinah. Itu memang keluarga Ki Bagus itu luar biasa ya, putra lurah Keraton Selatan itu. Itu memang putra-putrinya itu menjadi tokoh-tokoh Muhammadiyah pada masa-masa formasi itu. Tadi disebutkan antara lain Haji Suja, kemudian Fahrudin, ya. Fahrudin itu bahkan sebelum kemudian kembali bergabung menjadi pimpinan Muhammadiyah adalah banyak bergiat di kelompok kiri, ya, di kelompok kiri. Itu menunjukkan tadi yang disampaikan oleh Pak Lukman, keterbukaan kader-kader Muhammadiyah itu. Haji Fahrudin itu tokoh pers, dan ketika di Solo itu bersama-sama dengan Haji Misbah dan Mas Marco. Mas Marco Kartodikromo itu adalah teman Fahrudin. Jadi Fahrudin itu orang kiri. Tapi dia kemudian memang mengakhiri kekiriannya ketika kemudian ditarik lagi menjadi wakil ketua PP Muhammadiyah. Ya, itu luar biasa. Dia mendirikan surat kabar di Solo bersama-sama dengan Mas Marco. Perlu diketahui Mas Marco ini adalah saudara Kartosuwiryo. Ya, Kartosuwiryo memiliki
hubungan saudara di situ dari Blora, terkenal sekali ya itu, dan juga Haji Misbah. Itu menunjukkan kepuasan pada waktu itu. Nah, tokoh perempuan Muhammadiyah itu didikan langsung Ahmad Dahlan, kan Ahmad Dahlan pada waktu itu mengirimkan 5 orang anak perempuan untuk bersekolah. Munjiah dan Hajina itu memang dipercayakan oleh Haji Hasim yang juga dikenal lurah Keraton Selatan itu, untuk pendidikan dan masa depan pendidikannya itu diserahkan kepada Kiai Ahmad Dahlan, seperti halnya Ki Bagus dan sebagainya itu, menunjukkan etos kemajuan, keterbukaan, dan kemudian sama-sama dengan tokoh-tokoh perempuan menyelenggarakan Kongres Perempuan yang pertama. Itu sangat layak ya, sangat layak untuk diusulkan, diangkat sebagai pahlawan nasional. Saya rasa penting sekali. Saya rasa Mas Mu'arif, seorang peneliti sejarah Muhammadiyah pada masa-masa awal pendiriannya dan pada masa-masa formasi kelembagaan dan ideologi Muhammadiyah, itu memiliki informasi yang sangat kaya tentang tokoh-tokoh Muhammadiyah dan tokoh-tokoh perempuan Muhammadiyah. Saya menyebut 1-2 nama yang tadi saya singgung itu. Bahkan baru belakangan kita juga tahu bahwa Sukaptinah yang anggota BPUPKI itu ternyata adalah dari Aisyah. Nah, ini hal-hal seperti ini yang saya rasa memperkuat apa yang saya sampaikan di depan, bahwa masih banyak tokoh-tokoh Muhammadiyah, baik laki-laki maupun perempuan, yang perlu kita ungkap ke permukaan. Saya rasa kita punya klaim, kita punya bukti, dan kita tinggal menghubungkan antara klaim dengan bukti tersebut. Terima kasih Pak Hajri. Ini tokoh-tokoh perempuan, Ibu Hayinah dan Ibu Munjiah ini memang perlu terus kita sampaikan pada terutama generasi muda ya, bagaimana mereka memperingati Hari Ibu itu sebagai hari kontribusi perempuan, dan Muhammadiyah memegang peran yang sangat signifikan dalam hal ini diwakili oleh tokoh-tokoh Aisyah dalam peran publiknya. Masih ada pertanyaan untuk Pak Hajri. Penanyanya adalah Bapak Prian dari PRM Cigadung, Bandung. Izin bertanya, bagaimanakah karakter Juanda yang bisa diterima di kalangan politik, bahkan bisa mencapai Perdana Menteri padahal beliau adalah non-partisan, bahkan sepintas beliau adalah seperti seorang ilmuwan. Demikian Pak Hajri? Ya. Terima kasih Pak Fred. Jadi memang di Indonesia ini tidak lama setelah kemerdekaan, opini atau citra partai politik itu kan tidak begitu bagus. Hanya menjelang dan beberapa tahun setelah kemerdekaan saja citra politik itu harum gitu kan. Tapi tidak lama setelah itu kemudian proses politik yang terjadi di Indonesia ketika pada masa-masa parlementer itu, para politisi partai politik itu sering dituduh sebagai kambing hitam ketidakstabilan politik. Di samping juga di situ ada pertentangan ideologi, konflik-konflik ideologi yang kemudian mengakibatkan sering jatuh bangunnya pemerintahan, sehingga dijadikan sebagai kambing hitam ketidakstabilan politik. Dan pada masa setelah itu, Orde Baru sampai ke sini, opini buruk terutama terkait dengan kasus korupsi. Kira-kira seperti itu. Nah, masa-masa Juanda kira-kira memulai masa-masa seperti itu, sehingga performance dan penampilan Juanda yang lebih tampil sebagai teknokrat itu memukau, ya. Memukau, maka dari itu dia dipercaya dan didukung sebagai Perdana Menteri. Ini mirip-mirip dengan Hatta. Hatta itu kan tidak berpartai politik. Maka sampai sekarang kan namanya itu harum. Harum. Memang Hatta pernah mendirikan PNI, tetapi bukan PNI Partai Nasionalis Indonesia, tetapi Pendidikan Nasional Indonesia. Yang partai itu dibentuk oleh Hatta bukan untuk ikut pemilu,
tetapi untuk menyiapkan kader-kader, untuk menyiapkan kader-kader bangsa. Nah, saya rasa Muhammadiyah penting kok, menurut saya, memikirkan mendirikan sebuah partai politik yang tidak serta-merta untuk menjadi peserta pemilu. Jadi semacam pendidikan nasional Indonesia yang didirikan oleh Hatta, menyiapkan kader-kader, Saya rasa perlu ini diterus seperti itu. Maka Juanda bisa didukung, dipercaya oleh partai-partai politik pada waktu itu, justru karena tidak sebagai politikus, ya, tetapi lebih tampil sebagai teknokrat. Saya rasa pada masa-masa itu Muhammadiyah lebih berhasil tampil melalui jalur itu, ya, melalui jalur itu, melalui jalur birokrasi, jalur teknokrasi. Ya, yang penting kan mengabdi kepada bangsa dan negara. Dan karena kemajuan tingkat pendidikan keluarga Muhammadiyah pada waktu itu, maka justru peluang untuk lebih berperan itu besar melalui jalur teknokrasi dan tampil sebagai teknokrat. Saya rasa itu faktor mengapa orang-orang seperti Juanda, Hatta itu lebih diterima oleh partai-partai politik, apalagi ketika suasana persaingan antar partai politik itu juga sangat besar. Kita tahu di awal kemerdekaan selain Juanda, kader-kader Muhammadiyah akan tampil sebagai Jenderal Sudirman. Ini bukan partai politik, ya, Jenderal Sudirman. Dan jenderal-jenderal setelah Jenderal Sudirman itu, dari Jenderal Sudirman, kemudian Jenderal Sarbini, Jenderal Sudirman yang lain, ada lagi jenderal, bukan yang Jenderal Sudirman tapi yang bukan Panglima Besar. Belum lagi di wilayah birokrasi, maksudnya di wilayah pemerintahan, di wilayah eksekutif, itu sangat banyak. Keberhasilan keluarga Muhammadiyah dalam pendidikan itu kan membuka akses yang besar bagi mobilitas mereka dalam kerja-kerja kenegaraan. Saya rasa kalau dihitung-hitung, pada masa-masa tahun-tahun dekat-dekat kemerdekaan itu kita punya Juanda, kita punya Sudirman, dan ketua semacam MPR pun juga Kasman Sukodimejo. Walhasil kita sangat berperan, ya, dalam penyelenggaraan negara. Saya rasa jauh lebih besar dibandingkan dengan keberhasilan kader-kader Muhammadiyah yang menempuh jalur politik melalui partai politik. Jadi jauh lebih berhasil dan lebih powerful itu yang melalui jalur birokrasi. Hanya saja memang bekerja di jalur birokrasi sebagai teknokrat itu tidak begitu mengundang tepuk tangan. Ya. Kalau yang mau mengundang tepuk tangan bukan di politik. Seperti kalau Pak Lukman Hakim habis pidato kantar-kantar di podium di gedung DPR sana kan tepuk tangannya panjang, bahkan seringkali dengan standing ovation. Tapi kalau orang bergerak di teknokrat, sebagai teknokrat itu ya jarang tepuk tangan, ya jarang tepuk tangan. Itu hanya yang membedakan seperti itu. Walhasil kader-kader dan putra-putri Muhammadiyah menurut saya nggak perlu terlalu berkecil hati ya, kalau kita tidak begitu maju di kancah politik kepartean. Jalur untuk mengabdi dan berjuang itu tidak hanya partai. Bahkan menurut saya pada masa-masa kejayaan Masyumi, ya, masa-masa kejayaan Masyumi, nanti Pak Lukman Hakim bisa menghitung itu. Saya rasa kader-kader Muhammadiyah juga tidak dominan, ya, tidak begitu dominan. Ya, berperan besar, tetapi bukan dominan. Jadi sebetulnya misleading juga kalau ada orang yang sangat anti Masyumi, kemudian juga
dilanjutkan dengan anti Muhammad. Nah, itu saya rasa ahistoris, Ya. nggak begitu ngerti sejarah. Terima kasih Pak Hajri, ini masih ada satu pertanyaan. Terima kasih kami haturkan kepada Ayahanda Bapak Fahmi Muqaddas tadi yang menyampaikan tanggapan di room chat tapi bukan pertanyaan. Masih ada satu pertanyaan untuk Pak Lukman dan Pak Hajri. Penanyaannya adalah Bapak Muslimin dari Jakarta. Pertanyaannya adalah, Bung Hatta sering disebut, dikutip, bahkan dikagumi oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah. Apakah tidak ada hubungan antara Bung Hatta dengan Muhammadiyah? Dan mengapa tidak masuk dalam daftar tokoh Muhammadiyah? Bukankah kultur Minang Bung Hatta sudah mendekati bahwa beliau adalah Muhammadiyah? Kami persilakan Pak Lukman dan Pak Hajri. Ya, saya dulu Pak Lukman ya. Menarik ini. Saya rasa memang ini sesuatu yang unik ya. Hatta dan Muhammadiyah. Mestinya Hatta itu dekat sekali dengan Muhammadiyah. Tadi Pak Lukman sudah cerita. Ketika penguasa militer Jepang diperintahkan oleh Kaisar Jepang untuk mengundang dua tokoh Indonesia, diajak berembuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, itu dua orang yang ditunjuk dan diundang itu siapa? Bung Karno dan Ki Bagus. Bung Karno dan Ki Bagus. Tapi kemudian Ki Bagus lah yang mengusulkan kepada penguasa militer Jepang agar ditambah satu lagi, yaitu Hatta. Jadi Hatta itu menjadi bertiga pergi ke Jepang itu adalah atas usulan dan desakan Ki Bagus. Karena perlu diketahui bahwa Hatta ini seorang alumni Belanda, sekolah di Belanda. Jepang tidak begitu gampang percaya karena jangan-jangan lebih pro Belanda. Maksudnya bukan pro penjajah, tapi memilih di antara dua penjajah gitu loh. Itu lebih dekat, punya afinitas itu dengan Belanda. Ki Bagus tidak gampang meyakinkan penguasa militer, penguasa bala tentara Jepang. Tapi akhirnya karena Ki Bagus kemudian diundang. Akhirnya bertiga. Itu pertama. Yang kedua, saya katakan tadi unik. Kalau kita membaca Memoir Hatta yang tebal sekali, hampir 800 halaman, itu tidak banyak Hatta menyinggung Muhammadiyah. Tidak banyak menyinggung Muhammadiyah. Ini sangat mengherankan. Pertama, Hatta itu orang yang sangat suka dengan pendidikan. Bahkan buat partai politik pun pendidikan nasional Indonesia. Yang kedua, Hatta itu orang Minang. Kita tahu bahwa Muhammadiyah itu mendapatkan respon pertama di luar Jawa itu di Minang. Dan justru karena respon di Minang akan gerakan pembaruan Muhammadiyah itu, kemudian justru melalui Minang, Muhammadiyah itu berkembang di seluruh Indonesia. Tapi perlu diketahui bahwa Hatta itu pertama ketika Muhammadiyah masuk ke Sumatera Barat, dia sudah di Belanda. Yang kedua, Hatta itu lahir dari keluarga yang sangat religius, sangat agamis, tapi dari tarikat. Kakeknya Hatta, Syekh Batu Hampar, itu adalah pengikut tarikat dan tokoh tarikat. Pesantren beliau di Batu Hampar, kira-kira pertengahan antara Bukit Tinggi ke Payakumbuh, itu nanti di tengah-tengah situ ada Batu Hampar. Itu menjadi pusat pendidikan dan pusat praktek tarikat. Praktek tarikat. Jadi Hatta itu orang Islam tasawuf kira-kira gitu loh. Islam tarikat. Dan kita tahu bahwa tarikat itu salah satu yang menjadi sasaran gerakan pembaruan kan. Muhammadiyah, kira-kira seperti itu. Maka Hatta nggak begitu dekat dengan Muhammadiyah. Ketika di Belanda menjadi ketua PPI, dia dekat hanya dengan Sukiman. Karena Sukiman itu pergi ke Belanda dengan biaya sendiri, studi di sana, dan menjadi ketua PPI, dan Hatta itu menggantikan Sukiman. Maka ketika sampai pulang ke tanah air, Hatta itu hanya dekat dengan Sukiman, tokoh Muhammadiyah itu. Kalau ke Yogyakarta, Hatta itu tidurnya di rumah Sukiman. Itu di depan Paku Alaman dulu di situ, kemudian menjadi direktur PKU karena memang teman-teman di Belanda.
Dan karena itu, Hatta tidak berani langsung melobi Ki Bagus ketika mau mencoret 7 kata itu. Tetapi Hatta meminta bantuan kepada orang Muhammadiyah. Pertama adalah Kasman Singodimedjo, yang kedua Tengku Muhammad Hasan. Tengku Muhammad Hasan itu adalah pendiri dan perintis Muhammadiyah di Aceh. Ya, itulah Hatta. Karena mungkin dia tidak begitu dekat dengan Muhammadiyah. Terbukti dari beberapa bukti yang saya sampaikan itu tadi. Lobby Hatta ke Ki Bagus dibantu oleh Kasman dan Tengku Muhammad Hasan itu kan juga unik. Karena Ki Bagus itu bukan pengusul Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu adalah usulan dari tokoh-tokoh nasionalis, terutama Bung Karno, untuk menjadi jalan tengah, gentleman agreement dari golongan nasionalis dan sekuler dengan golongan yang ingin membuat negara Islam, negara berdasarkan Islam. Ki Bagus ada di situ. Tapi seperti tadi disampaikan oleh Pak Lukman, sebenarnya Ki Bagus bukan orang yang ngotot dengan itu. Karena kalau tanggung-tanggung tidak usah, netral saja gitu kan. Karena itu dia tidak setuju dengan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Kalau mau ya berdasarkan Islam gitu. Kalau tidak netral saja. Alhasil meskipun yang dilobi Ki Bagus, padahal Ki Bagus bukan, ya, bukan pengusul. Itu justru Bung Karno, karena Bung Karno itu juga melobi golongan nasionalis. Kepada golongan nasionalis, Bung Karno itu mengatakan sudahlah, terimalah ini rumusan kompromi. Kalau bedah dada saya ini nasionalis gitu. Tapi menariknya Hatta melobi golongan Islam untuk mencoret 7 kata. Kenapa kok Bung Hatta tidak melobi Bung Karno? Ya, gitu ya. Itu pertanyaan yang menarik. Tapi sampai di sini saya ingin mengakhiri bahwa saya rasa Ki Bagus itu seorang yang sangat nasionalis, cinta betul dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya tidak percaya dan tidak sependapat dengan yang mengatakan bahwa Ki Bagus itu seakan-akan dipojokkan atau dia menerima pencuritan 7 kata itu karena terpaksa. Bahwa ada semacam pemikiran beliau pasca itu, ya pasti namanya sebuah perundingan, sebuah proses untuk mengambil keputusan itu bisa jalannya melingkar-lingkar, penuh dengan perdebatan. Dalam perdebatan itu ada kadang-kadang menggertak, ada bluffing dan sebagainya. Tapi yang paling penting adalah bahwa Ki Bagus kemudian menyetujui. Dan hanya karena Ki Bagus itu menyetujui pencuritan 7 kata, kita bisa mengatakan bahwa Pancasila itu hadiah dari umat Islam. Maka dari itu menurut saya tidak ada relevansinya kita mengutip-ngutip seakan-akan Ki Bagus itu merasa diperdaya atau dikadalin begitu ya. Itu adalah sebuah pemikiran yang murni, dan itu bisa diruntut kembali pada sikap-sikap Ki Bagus pada semulanya. Kalau memang tanggung, tidak usah. Dan itu apalagi ketika Ki Bagus dihadapkan dengan persoalan kemungkinan pecahnya negara Republik Indonesia yang baru dimerdekakan kemarin. Sebagai seorang nasionalis dalam pengertian seorang yang aktivis Hizbul Waton yang mencintai negaranya, negara yang baru saja lahir, maka ketika dihadapkan dengan pilihan negara persatuan atau yang lainnya, Ki Bagus lebih menyetujui persatuan. Karena itu menurut saya menarik itu kalau para sejarawan meneliti gimana sebetulnya hubungan Hatta dengan Muhammadiyah. Ya kalau hubungan Hatta dengan Sukiman itu akrab banget ya, akrab banget, sangat akrab. Bahkan kalau ke Jogja berkali-kali pada masa-masa itu Hatta itu menginap di rumah Sukiman yang direktur PKU Muhammadiyah. Pertanyaan yang bagus tapi nggak bisa dijawab pun tidak
100% benar ya, tetapi saya rasa sangat masuk akal kalau dikatakan bahwa sejarah itu ditulis oleh para pemenang. Dan kita tahu betul, sebagaimana tadi juga disampaikan oleh Dr. Kevin, bahwa masih banyak bolong-bolong dalam sejarah kita. Dan di era reformasi yang penuh dengan keterbukaan, kebebasan, dan banyak sekali kita membaca berbagai pandangan-pandangan dan pendapat-pendapat, juga sudah mulai muncul banyak pertanyaan-pertanyaan, termasuk di dalamnya menggugat bolong-bolong dalam sejarah. Dan saya rasa itu perlu ditulis terus ya, karena ya hakikat kebenaran itu ya tidak ada, tetapi harus terus dikaji, diteliti untuk semakin dekat kepada kebenaran. Kita lihat misalnya, saya banyak mendengar dan juga berdiskusi dari kalangan kiri, itu juga banyak yang bertanya. Misalnya, kenapa ketika Jepang membentuk BPUPKI, itu kok tidak ada orang kiri, misalnya begitu ya. Tidak ada orang kiri. Jadi kalau di kalangan Islam ada yang bertanya, kenapa justru orang-orang yang sangat artikulatif secara literal, secara oral seperti Pak Natsir dan sebagainya ya, itu kan juga tokoh-tokoh Islam yang lain kan ada juga, kenapa tidak masuk di BPUPKI dan BPKI. Itu juga kalangan kiri juga menanyakan itu, kenapa orang-orang kiri seperti Tan Malaka dan kawan-kawan tidak masuk di BPUPKI. Ya itu kan sebetulnya sesuai dengan selera Jepang sebagai penguasa militer, penguasa bala tentara Jepang yang sedang mengendalikan Indonesia, meskipun sudah mulai terseok-seok dalam perang di Asia Timur, tetapi ya BPUPKI dan BPKI itu bagaimanapun juga adalah buatan Jepang. Ya, sehingga keanggotaannya juga sesuai dengan selera Jepang dan kepentingan politik Jepang tentunya. Itu termasuk di dalamnya adalah dokumen-dokumen dalam persidangan-persidangan. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Lukman, kan ada anakronisme juga. Bagaimana baru setelah sekian puluh tahun pidato Ki Bagus itu baru ditemukan dan baru bisa dibaca. Ya itu salah satu contoh saja. Karena itu menurut saya, kalimat terakhir dari saya, antusiasme kepada sejarah peran Muhammadiyah itu sangat baik dan harus terus diikuti dengan kajian-kajian yang mendalam. Memang menjelang kemerdekaan, dasawarsa menjelang kemerdekaan dan satu dasawarsa setelah kemerdekaan, Muhammadiyah itu luar biasa, primadona itu. Sekarangnya primadona. Maka saya pernah menulis dengan agak dramatis ya. Dengan mungkin bukan agak dramatis, saya menulis dengan dramatis karena dramatisasi itu kadang-kadang penting. Sejarah Republik Indonesia, sejarah kemerdekaan Republik Indonesia itu sejarah Muhammadiyah. Saya tulis begitu. Bahkan saya menulis bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu adalah buatan Muhammadiyah. Ya memang untung saya kan bukan sejarawan, karena bukan sejarawan kan boleh ngawur-ngawur dikit. Pengertian dalam memformulasikan itu, kalau saya sejarawan mungkin nanti digugat dari sudut metodologi dan sebagainya. Tetapi ketika saya mengatakan bahwa sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia itu sejarah Muhammadiyah, itu memang klaim itu ada bukti-bukti. Tokoh-tokoh Muhammadiyah demikian juga dengan sejarah ketuhanan yang Maha Esa. Itu dramatisasi yang saya akui itu sebagai dramatisasi, mungkin agak exaggerate ya, tetapi itu ada fakta-fakta sejarahnya. Hasil antusiasme kepada sejarah ini harus diimbangi dengan kajian yang mendalam secara ilmiah, secara akademik, dan Muhammadiyah memiliki kemampuan untuk melakukan itu karena kita punya begitu banyak sumber daya manusia, ilmuwan dan intelektual, di samping kita secara institusional memiliki perguruan tinggi yang kuat. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf kalau ada kata-kata kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Haidar, terima kasih Dr. Kevin, terima kasih Pak Haji, terima kasih Pak Lukman. Mari kita beri aplaus meskipun ini adalah forum pengajian. Bisa disampaikan aplausnya melalui Zoom juga Bapak dan Ibu, luar biasa pada malam hari ini. Prof. Haidar masih membersamai kita sampai akhir dan Bapak Ibu masih setia bersama pengajian pimpinan Pusat Muhammadiyah. Tadi sudah disampaikan Bung Tomo, Ki Bagus Hadi Kusumo, dan Insinyur Juanda. Beliau ini adalah kader-kader terbaik Persyarikatan Muhammadiyah yang dalam perjalanan panjangnya telah melakukan berbagai macam pengorbanan di bidangnya masing-masing, dan satu-satunya tujuan adalah mementingkan persatuan Indonesia. Indonesia yang kita cintai adalah Indonesia yang terdiri dari berbagai keragaman, namun persatuan inilah kekuatan di dalamnya, dan umat Islam di dalamnya itu adalah pemersatu sebagai kekuatan pokok. Maka tidak boleh ada siapapun di Indonesia ini yang tidak saling menghargai keberadaan yang lain, menafikan yang lain, tetapi kita bersama-sama mengkonsolidasikan bangsa dan negara ini menjadi satu kesatuan dengan kontribusi-kontribusi terbaik. Terima kasih Bapak dan Ibu, sampailah kita pada penghujung acara pengajian pimpinan pusat pada malam hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf kalau ada kehilafan dalam memoderatori acara pada malam hari ini. Marilah acara pengajian kita tutup bersama dengan melafalkan hamdalah.